Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Muhammad Jibril dengan NRP 152021 064. Di sini saya mau mempresentasikan eh, web WordPress saya untuk tugas UTS. Pertama, kita buka webnya dengan link rian.itenas2021.net. Ini halamannya. Di sini webnya hanya satu halaman. Bagian halaman depan ini quote saya, ordinary man with extraordinary things. Ini keinginan saya dalam membuat aplikasi. Saya ingin membuat aplikasi yang efisien, fleksibel, mudah di maintain, terus mudah juga dikembangkan. Saya juga lebih menolak perusahaan yang tidak mementingkan hal tersebut. Ini cerita saya waktu pertama saya jadi programmer. Saya sebenarnya lulusan SMK Otomotif. Sempat bekerja di bengkel bus Hiba. Di Jakarta saya sangat betah, tapi hanya seminggu kemudian dimutasi ke Bandung. Di Bandung saya tidak betah karena jam kerja dan rekan kerja yang kurang menyenangkan. Jadi setelah 2 bulan bekerja di Bandung, saya memutuskan untuk keluar. Lalu saya bekerja di warnet. Nah, di situ saya kenal Facebook. Terus saya penasaran gimana cara membuat Facebook. Terus pemilik warnet, dia lulusan S1 ekonomi waktu itu. Terus dia sama kayak saya, suka ngulik web. Nah, dia terus kasih tahu saya untuk belajar membuat web di wetreschools.com. Nah, setelah 3 bulan belajar, si pemilik warnet memutuskan untuk menjual warnetnya, lalu membuat perusahaan IT. Nama PT-nya dulu Vandera Reka Digita, kemudian ganti nama jadi Elixir. Nah, ini data skill yang saya bisa. Backend developer, menggunakan PHP, .NET, terus Golang sama Ruby on Rails. Dulu saya 4 itu saya sempat bekerja menggunakan 14 pemrograman itu. Kemudian kalau front end, saya bisa menggunakan Vue.js, lalu sama React Native. Nah, untuk Android saya juga pernah mengerjakan project. Terus IoT 2019 saya mulai menggeluti IoT. Nah, kalau Google Maps ini saya dari tahun 2016 kalau nggak salah ya, 2016 apa 14, 2014. Nah, SEO ini untuk bekerja di perusahaan sih belum pernah, tapi ini untuk proyekan, terus branding konsultan. Kalau data scientist sih ini saya ada timnya ya, cuman saya masukin ke dalam skill list supaya untuk menarik ini aja klien. Kemudian ini hitungan saya sih segini ya, 1252 lebih klien yang senang dengan hasil kerja saya. Terus 12 tahun lebih pengalaman, soalnya 5 September kemarin saya memulai bekerja sebagai web developer ya. Dan project complete lebih dari ini sih, soalnya dulu saya dari tahun 2010 tuh udah mulai mengerjakan web tuh kompro, tapi ya seminggu tuh 10 project rampung. Ini member tim saya, jadi ini rekan-rekan kerja di kantor-kantor sebelumnya yang saya percaya. Terus saya sering banget nih kalau ada project sama 7 orang ini. Terus ini jasa yang kami tawarkan tuh
ada tracking, branding, product design, IoT developing, IAD developing, sama advertising. Kemudian, nah ini 3 project terakhir yang saya buat. Yang Jago ini masih berjalan sampai sekarang. Cuman saya jadi kayak bagian fitur baru yang misalkan teman-teman saya nggak bisa bikin, saya yang bikin, mereka kembangin gitu. Ini Bio Farma, saya mengundurkan diri itu Agustus kemarin. Soalnya project mulai banyak, jadi saya memutuskan untuk keluar di tim Bio Farma. Gak akan handle soalnya tugas kuliah sih yang udah mulai banyak, jadi ini gak handle lagi sama saya. Terus di Subdi ini sampai sekarang sih masih, cuman lebih ke kantornya saya cuma jadi konsultasinya aja gitu, sama kayak di Jago lah. Kalau misalkan ada fitur yang nggak bisa di tim kantornya, saya yang bikin gitu. Terus ini kata-kata klien saya yang saya ingat gitu. Ini sih kalau Mario bukan klien sih, dia lebih ke rekan sih, walaupun jatuhnya klien-klien juga, soalnya dia tuh punya perusahaan desain dulu, desain aplikasi DKV-nya lah gitu. Nah, ini kata-katanya dia seneng kerja bareng saya soalnya hasilnya bagus. Terus saya bikin aplikasinya cepat, si aplikasinya juga berjalan dengan cepat. Terus ide saya tuh selalu segar katanya. Tapi padahal yang bikin ide saya bagus tuh justru desain dari dia yang emang bagus juga gitu. Nah ini, oh ya, Mario tuh pemilik Rubik Cube, webnya tuh rubik3.com. Nah kalau Daniel ini eh, pas kerja di Freelance itu perusahaan Singapura. Nah ya kata-katanya kurang lebih seperti inilah, saya nggak ingat tepatnya kayak gimana gitu. Cuman dia senang kalau kerja lagi sama saya gitu. Terus ini kalau misalkan masih ragu, boleh tanya-tanya aja gitu buat yang tertarik pengen bikin aplikasi apapun itu gitu, coba aja. Nah ini achievement yang menurut saya yang paling wah menurut saya gitu ya. Ini di sub, soalnya ini di sub saya ini karena senang banget manipulasi Google Map. Ini di sub itu saya nge-tracking apa ya, kalau di kota-kota besar kan namanya Damri tuh. Tapi kalau misalnya kayak di luar pulau tuh, Papua, Kalimantan tuh namanya bus perintis gitu. Jadi ini dibikin soalnya SPJ-nya tuh ada, tapi kata masyarakat itu bus perintis tuh jarang lewat gitu. Jadi si pihak busnya menyatakan mereka tuh melakukan pelayanan. Jadi minta dana subsidinya, padahal kata masyarakat jarang melakukan pelayanan gitu. Jadi di tracking tujuannya bikin aplikasi tracking itu supaya ketika ada surat jalan, ada juga data trackingnya gitu. Kemudian nah ini saya jadi nggak secara langsung jadi bagian dari Google-nya ya, soalnya ini tuh pas kerja di freelance nih, yang Google Agency. Freelance tuh dia agensinya Google. Nah, waktu itu saya bikin aplikasi kayak iklan-iklan gitu yang dulu tuh sering muncul di sebelah sini YouTube, atau enggak di bawah sininya YouTube. Nah itu saya dulu bikin. Terus kebetulan teman kampus juga ada yang ingat, katanya pernah lihat yang kalau kalian pernah lihat juga gitu, dulu tuh saya yang paling ingat tuh bikin jadi ada animasinya gitu, gambar gembok, terus ada 3 apa 4 orang ngegotong kunci gitu buat dimasukin ke gemboknya itu gitu. Itu dulu tuh saya seringnya bikin iklan buat si Google Business, kayak Google Sheet, Google Doc, sama Google apa nih, pokoknya yang di sini nih Google Business lah intinya mah. Nah, yang kayak gini-gini nih dulu tuh pas pertama launching kan ini nih slides. Nah si Google tuh iklanin 3 produk ini dulu nih tuh tahun 2016 gitu tuh. Nah ini AWS saya nggak sempet sih kerja di AWS ini, cuman
Saya ngerasa itu pencapaian saya yang paling bagus, soalnya di LinkedIn tuh saya ditawarin buat kerja di AWS Jerman. Cuman kebetulan waktu itu tuh saya tuh baru nikah 3 bulan, terus kantor yang sama di sub tuh emang kena imbas corona juga. Jadi waktu itu nggak jelas lah pokoknya kerjaan saya tuh, jadi masih diakui karyawan, masih digaji waktu itu, tapi udah ada sounding katanya mungkin buat beberapa bulan ke depan nggak akan bisa ada gaji lagi gitu, jadi gajinya apa seadanya. Saya sampai tawarin nama AWS, cuman karena baru nikah 3 bulan itu tadi, saya bilang ke mertua karena orang tua saya udah pada nggak ada kan, saya minta izinnya ke mertua jadinya. Terus kata mertua, janganlah, masa baru nikah 3 bulan udah ditinggalin istrinya gitu. Jadi saya ya udahlah ngikutin aja kata mertua saya yang sekarang kan udah jadi orang tua saya juga gitu. Nah, kalau misalkan mau belajar bareng atau mau bikin aplikasi yang eh, apa gitu, bolehlah hubungin saya nih di sini. Datang ke rumah juga boleh, saya mah senang justru kalau misalkan emang apa ada teman-teman yang mau belajar. Saya juga dulu sempat bikin sih ini YouTube, eh, cuman gara-gara tugas kampus banyak juga nggak ke handle, terus favorit juga lah istilahnya sama apa, eh, nyari nafkah gitu kan. Jadi ini juga sih, YouTube-nya jarang ada konten juga. Terus saya di sini nggak bikin sitemap ya, soalnya cuman one page loading kok, nggak ada sitemapnya. Jadi sitemap paling kalau bikin cuman kotak home doang gitu. Udah paling itu aja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.